Baik, sahabat Inilah Hatian, hari ini saya sedang bersama dengan tim Inilah Hatian, yaitu Pak Irfan Witarto, ini orangnya, dan Yardi Chan. Dan pada konten kali ini kami akan menampilkan sesuatu yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Hari ini kita akan ada perbincangan tentang sastra tutur. Nah, untuk sahabat Inilah Hatian yang ingin tahu apa itu tentang sastra tutur, mungkin Pak Irfan dulu nih, bisa dijelaskan apa itu sastra tutur? Baik, sastra tutur itu terdiri dari dua suku kata. Sastra itu adalah sesuatu yang dihasilkan baik itu melalui lisan maupun dengan tulisan yang menggambarkan suatu keindahan atau pemilihan kata, juga mengungkapkan ekspresi dari si pembawanya. Kalau dia penulis, dia menceritakan bagaimana dia menyalurkan ekspresi, kemudian isi hatinya, ungkapannya itu melalui tulisan. Sementara untuk sastra tutur diungkapkan dengan dituturkan, sehingga ketika dituturkan dia menjadi suatu bentuk tradisi, disebut tradisi sastra tutur. Nah, sastra tutur harus dituturkan dengan ucapan atau dengan bunyi ya, yang artinya memiliki arti dan makna yang sedemikian rupa, juga dipandang dari estetikanya, keindahannya gitu. Begitu kira-kira, Pak. Oke. Jadi mungkin seperti sastra lama ya, ada aturan-aturan tertentu di dalam sastra tutur. Nah, kalau untuk jenis sastra tutur untuk Kabupaten Lahat itu ada berapa jenis? Pak Yardi mungkin bisa menjawab. Kalau untuk sastra tutur yang ada di Kabupaten Lahat ya, itu ada beberapa macam jenisnya. Di antaranya itu ada guritan, oke. Ada tadut ya. Ada juga tembangan itu juga merupakan bagian dari sastra tutur. Tembangan. Jadi mengapa dibilang tembangan? Karena dia ketika dituturkan itu diiringi oleh musik. Oke, nanti kita kupas satu-satu ya. Iya, ada musiknya pakai alat-alat tertentu. Oke. Gitu. Demikian kira-kira. Mungkin ada tambahan lagi Pak Irfan selain dari apa tadi? Tadut, tembangan, guritan. Ya. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Yardi Chan tadi, artinya Bung Yardi Chan tadi menjelaskan mengenai ada beberapa macam jenis-jenis atau sastra tutur yang ada khususnya di daerah Kabupaten Lahat. Jadi antara disebutkan guritan, tadut, tembangan, kemudian ada juga yang bersifat teka-teki untuk sebagai hiburan yang disebut muning-muning atau memuning. Kemudian ada juga yang dituturkan dengan bercerita kepada yang lebih muda atau ke anak-anak. Pada waktu itu tradisi itu disebut andai-andai. Andai-andai itu tetapi salah satu kekhususnya dia hanya menceritakan dongeng fabel dongeng yang dihubungkan dengan tokoh manusia campuran dengan binatang. Kadang-kadang dilukiskan karakter tokohnya binatang saja, tetapi dia melukiskan suatu kejadian. Kemudian ada yang disebut dengan paribase atau peribahasa. Selanjutnya ada yang bisa kita katakan juga seperti mantra atau ucap. Kemudian ada yang dipegang di dalam masalah adat istiadat, yaitu disebut petata petiti. Petata petiti itu terbagi dari berbagai macam tujuan. Misalnya kalau yang kita ambil yang garis besar saja, ada yang bersifat rarangan atau larangan. Kedua ada disebut dengan patian atau anjuran atau slogan. Kemudian baru anjuran. Anjuran itu berarti semacam menganjurkan, artinya memberi semacam nasihat supaya diikuti gitu, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira, Pak. Kalau pantun ada masuk? Pantun juga termasuk di dalam sastra tutur karena dia selain ditulis di lembaran juga dituturkan, karena penulisannya mungkin orang ini untuk menghafal dulu kan. Tujuannya tetap
dituturkan. Oh ya, ya. Iya, diucapkan. Ada tambahan Pak? Kembali ke masalah pantun. Pantun dalam arti bahasa-bahasa yang terpakai di Kabupaten Lahat itu disebut dengan rimbai. Rimbai itu atau pantun sebenarnya. Tapi pantun juga sudah umum dipakai, khususnya untuk orang yang beretnik Melayu di Semenanjung Melayu sampai ke wilayah Sumatera ini. Jadi pantun itu artinya memiliki semacam tidak beda dengan yang lain-lainnya, memiliki pakem atau memiliki unsur-unsur aturan-aturan seperti misalnya harus bersajak AB, kemudian harus 4 baris, ada isi, ada sampiran, ada isi, gitu, seperti itu. Tidak berbeda jauh dengan yang lain di Kabupaten Lahat juga seperti itu. Jadi pantun tetap disebut pantun atau disebut rimbai. Kalau dia dinyanyikan disebut rejung, tembang dan sebagainya. Gitu. Oh, ada rejung juga. Ya. Pantun kalau di sastra lama itu ada istilahnya karmina, pantun cepat, pantun 2 baris. Apakah itu masuk di rimbai tadi atau ada sebutan sendiri kalau untuk pantun? Dia masih tetap tergolong di Pantun. pantun tadi. Rimbai. Jadi ya. Cuman artinya dia tidak dikatakan dia itu apakah pantun 2 baris, apakah pantun 4 baris, ataukah pantun karmina atau pantun. Jadi dia tetap disebut pantun. Cuman mungkin penyebutannya pantun panda. Arti panda itu cuma 2 baris gitu. Kalau panjang mungkin yang 4 baris tadi, tetap polanya AB gitu. Oke. Itu tadi teman-teman ini sahabat ini Lahatnian ya. Menarik sekali perbincangan kita dengan 2 tokoh ini Lahatnian ini, sangat inspiratif, sangat mengedukasi, apalagi untuk generasi zaman sekarang yang mungkin sudah tidak tahu lagi. Sudah sangat disayangkan sekali untuk generasi muda zaman sekarang yang sudah boleh bisa dibilang 70% tidak mengenali. Tradisi. Jangan sampai kita apalagi di Kabupaten Lahat lumayan kuat khusus sastraan, banyak lahir penulis-penulis, penyair-penyair muda. Jangan sampai tidak tahu sastra asli Kabupaten Lahat. Nah, dan itu juga Pak Aan ya, jadi artinya khusus untuk generasi muda hanya kadang-kadang hanya mengenal salah satu bagian dari sastra tutur yaitu pantun saja. Jadi pantun masih dianggap umum, jadi sehingga dikenal, tapi mereka sedikit sekali pengetahuannya ke jenis-jenis sastra tutur yang lain. Jadi hanya benar. Mereka tahu kalau pantun itu termasuk sastra tutur atau pantun yang ketika dituliskan jadi sastra tulisan gitu ya. Tetapi kemudian masih terpakai sehingga seperti ini dipermodern, kata-katanya juga diperbarui, tetapinya dia kadang-kadang orang atau generasi muda lebih banyak kenal pantun ketimbang yang lain-lain yang sebenarnya harus kita lebih angkat, karena kalau tidak siapa lagi yang akan mengangkatnya seperti itu. Seperti Pak Yadi katakan aja, seperti ada guritan, ada tadut, andai-andai, memuning, udah itu rimbai. Apa itu petata petiti tadi Pak ya, jadi tembangan atau peribahasa tembangan juga termasuk. Oke, untuk kita agar lebih memberikan informasi yang lengkap, alangkah baiknya kita bedah satu persatu. Bagaimana? Setuju Kang Yardi, Pak Irfan? Ya. Oke, mungkin yang pertama kita bahas yang apa dulu nih? Guritannya. Iya. Oke. Nah, untuk guritan mungkin Pak Irfan dulu ya. Pak Irfan lebih paham juga ya, kebetulan lebih paham, dan saya pernah sering dengar juga Pak Irfan